few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ibu-ibu, sebelumnya kami mengganggu waktunya. Kami mahasiswa dari Universitas Satya Madani. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Siti Zahra dan ini saya bersama teman-teman saya. Nama saya Nia Soleha, nama saya Arini, nama saya Rani. Di sini kami akan melakukan penyuluhan terkait tentang MPASI. Sebelumnya ibu-ibu sudah tahu MPASI itu apa? Nggak tahu. Ya baik, saya jelaskan ya Bu ya. MPASI itu adalah makanan atau minuman yang bergizi selain ASI yang diberikan pada anak berusia 6 sampai 12 bulan. Dan tujuannya itu untuk mencapai pertumbuhan anak-anak itu dengan baik gitu. Sebelumnya ini anak-anak ibu suka dikasih makan apa yang pastinya, kayak misal bubur atau sun gitu. Masih sun. Oh masih sun ya. Kalau bubur belum doyan. Oh belum doyan. Ada yang makan nasi? Kayak minggu makan nasi. Gitu ya. Selanjutnya materinya akan disampaikan oleh teman saya. Terus di sini ada faktor yang mempengaruhi pemberian makanan pada bayi. Yang pertama itu ada umur bayi. Jadi makanan itu mempengaruhi juga pada umur bayi. Terus yang kedua di sini ada jenis dan jumlah makanan yang diberikan. Kayak ibu tadi kan kayak sukanya sun doang gitu. Terus ada waktu dan frekuensi pemberian. Terus ada kondisi kesehatan bayi antara lain gastroenteritis kayak flu, batuk, pilek kan itu bisa menyebabkan kayak mempengaruhi makanan pada bayi. Jadi kayak kurang nafsu gitu karena dia mengalami gastroenteritis. Terus ada alergi, keadaan mulut sama gigi. Gigi juga berpengaruh. Terus yang kelima itu ada berat badan bayi gitu. Terus di sini ada juga macam dan bentuk MPASI. Yang pertama itu ada makanan umat atau bubur susu, bubur sumsum, pisang sering yang dikerok, papaya sering, tomat saring, nasi tim saring. Jadi papaya disaring juga bisa gitu. Sumsum, pisang. Terus yang kedua ada makanan lunak. Contohnya di sini ada bubur nasi, bubur ayam, nasi tim, kentang ori. Yang ketiga ada makanan padan. Contohnya seperti lontong, nasi tim, kentang rebus, biskuit. Lontong juga bisa dimakan sama anak-anaknya ibu ya. Terus ada resiko bila MPASI diberikan pada saat bayi berusia kurang dari 6 bulan. Resikonya itu mudah sakit. Jadi bayi yang belum berusia 6 bulan itu nggak boleh dikasih MPASI. Jadi itu harus eksklusif ASI ibunya, orang tuanya. Kalau emang dia ASI ibunya belum adaan, bisa pakai ASI dari kayak formula gitu, kayak dokter-dokter gitu ya. Terus yang kedua di sini ada alergi makanan. Tuh itu yang bisa nyebabin kalau anak yang belum usia 6 bulan itu bisa menyebabkan ada mudah sakit, alergi makanan sama obesitas. Ibu tahu obesitas apa? Kelebihan berat badan. Itu namanya obesitas ya. Jadi kayak berat badannya nggak sesuai gitu tuh. Terus ada resiko bila MPASI diberikan terlambat. Yang pertama itu pertumbuhan bayi akan terhenti atau tidak tumbuh dengan optimal. Terus yang kedua, bayi beresiko kekurangan zat besi atau menderita ADB atau anemia defisiensi besi. Yang ketiga ada malnutrisi. Yang keempat ada menghambat perkembangan fungsi motorik oral bayi dan membuat bayi berpotensi menolak berbagai jenis makanan di kemudian hari. Jadi bayi kalau emang udah berumur 6 bulan itu harus kayak ibunya tuh harus bisa ngasih anak itu MPASI gitu tuh. Jadi kalau misalkan dia terlambat udah berikan MPASI, di sini ada kayak dia pertumbuhan bayinya itu nggak bakal berkembang gitu tuh. Jadi di situ-situ aja gitu. Selanjutnya di sini ada tanda bayi yang sudah siap diberikan MPASI. Yang pertama dia mampu duduk baik tanpa dibantu. Yang kedua memiliki kemampuan mempertahankan kepalanya agar tetap tegak. Yang ketiga mampu mengordinasikan mata dan tangannya saat mengambil makanan serta memasukkannya ke dalam mulut. Yang keempat mampu mempertahankan keseimbangan tubuh saat menggapai objek atau makanan di dekatnya. Yang kelima bisa menjemput serta memegang makanan atau benda lainnya dengan jempol dan telunjuknya. Nah, di sini juga ada cara memperkenalkan MPASI pada bayi. Pertama mencoba makanan pertama kali. Yang kedua berikan makanan 1-2 sendok teh sesudah bayi minum. Baru diaduk formula. Yang ketiga setiap jenis makanan diperkenalkan satu persatu dan kemudian diulang 2 hari agar bayi dapat mengenal rasa dan aroma makanan tersebut. Contohnya bubur beras dan daging atau sebagainya. Yang keempat, kenalkan makanan baru 1-2 hari, tapi bisa sampai 10 sampai 15
sebelum dinyatakan memang tidak suka pada makanan tersebut. Yang kelima, selanjutnya jumlah makanan ditambah bertahap sampai jumlah yang sesuai. Juga frekuensi pemberian makanan bayi. Usia 6 bulan itu 1 sampai 2 kali sehari. Porsinya bisa 30 sampai 40 per mili sekali makan. Yang kedua, usianya 7 sampai 8 bulan, dia 2 sampai 3 kali sehari. Porsinya 30 sampai 120 mili per sekali makan. Yang ketiga, usia 9 sampai 10 bulan, 3 sampai 4 kali sehari. Porsinya 100 sampai 120 mili per sekali makan. Yang keempat, usia 11 sampai 12 bulan, 3 sampai 4 kali sehari. Porsinya 200 sampai 500 mili per sekali makan. Usia 12 sampai 24 bulan, itu 3 sampai 4 kali sehari. Porsinya 250 sampai 500 mili per sekali makan. Jadi porsinya semakin usianya nambah semakin sedikit. Pola pemberian MPASI terbagi menjadi 4 golongan. Yang pertama itu usia 7 sampai 9 bulan, bisa diberi ASI, buah dan makanan lumat. Yang kedua usia 9 sampai 10 bulan, bisa diberikan ASI, buah, makanan lumat dan makanan lunak. Yang ketiga usia 11 sampai 12 bulan, bisa diberikan ASI, buah, makanan lumat, makanan lunak, telur dan makanan padat. Dan yang terakhir usia 12 sampai 24 bulan, bisa diberikan ASI, buah, telur dan makanan padat. Selanjutnya di sini ada 5 langkah persiapan pembuatan MPASI. Yang pertama, perhatikan kebersihan peralatan yang akan digunakan. Jadi sebelum masak itu usahain peralatannya bersih karena buat dikasih ke bayi kan. Bayi itu rentan akan penyakit gitu. Jadi alat-alatnya harus bersih. Yang kedua, cuci bahan-bahan yang akan digunakan. Misalkan kalau ibu-ibu mau makan pisang, nggak usah begitu pisangnya yang bersih. Kalau apel dicuci dulu atau apa. Yang ketiga, cuci tangan sebelum membuat MPASI. Usahain tangan kita bersih, nggak kayak habis megang uang atau barang-barang yang kotor. Yang keempat, cairkan bahan pangan yang beku dengan cara penyimpanan di refrigerator. Yang kelima, masak makanan hingga benar-benar matang. Jadi usahain makanan itu beneran matang karena bayi itu biasanya belum boleh makanan yang mentah-mentah. Sudah selesai Ibu materinya. Apakah Ibu ada izin bertanya atau gimana? Kita Ada yang perlu ditanyakan? Usahain kayak buah-buahan gitu ya. Kayak pisang kan tadi kayak makanan lumut gitu, kayak ada pisang, kalau nggak bubur. Pokoknya kalau emang si balitanya itu udah umur 6 bulan, itu dia kudu harus disuapin sama MPASI. Harus ASInya itu diganti sama MPASI gitu jenisnya. Pokoknya kalau misalkan dia emang tetap nggak mau, kita tuh harus bisa ngebujuk ngerayu, kayak misalkan kapal gitu kan, biasanya ibu-ibu kayak gitu. Baik Ibu-ibu, penyuluhannya sudah selesai. Semoga bermanfaat. Akhir kata saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.